Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 702, Ibu Guru Lastri pun akan menjawabnya. Memilih apa yang ditawarkan Rena dan Kenshin. Namun sebelum beliau bicara, terdengar pengumuman dari panggung utama. Pembawa acara tiba-tiba berkata, dengan pakai pengeras suara, orang yang di atas panggung itu bicara. Pengumuman, harap disimak dan didengar. Untuk para peserta yang hadir di sini, baik dari perusahaan ini maupun dari luar. Berhubung kita sama-sama mengenakan seragam sekolah SMA. Meski berbeda-beda namanya, tapi hal itu baiknya, hari ini kita satukan semuanya. Karena di sini ada seorang ibu guru. Namanya Ibu Guru Sulastri. Itu beliau ada di sana. Bersama Tuan Muda, apa kalian setuju? Ibu Guru Sulastri kita anggap guru kita. Ibu Sulastri juga akan menjadi juri lomba, yang akan menilai siapa yang menang nanti. Para peserta di situ pun menjawabnya. Setuju, Ibu Guru Sulastri guru kita. Kita adalah murid-muridnya. Teriakan kegembiraan pun bersahutan. Ibu Sulastri pun semakin terkejut jadinya. Terharu beliau mendengarnya. Mengingat lagi masa-masa yang dulu. Mengingat lagi sewaktu akan mengajar di sekolah. Si Rena, Niken dan Natalia pun merasakan hal yang sama. Merasa senang sekali. Ibu gurunya dihormati di sini. Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya, gimana Ibu Guru? Apa bersedia menerima tawaran saya tadi?" Ibu Lastri pun menjawabnya, "Oh baik Mas Kenshin, Ibu menerima untuk membuka usaha di sini." "Maaf ya Rena, bukannya Ibu tak suka dengan tawarannya Rena. Tapi di sini kan ada Fitri keponakannya Ibu, yang kerja pula di perusahaan ini. Jadi Fitri nanti, kalau istirahat dan makannya, bisa di tempat budenya. Ibunya Fitri pun bisa ikut berjualan di sini pula." Kenshin menyahutnya. "Iya benar itu Ibu Guru. Saya setuju sekali." Kenshin bicara sembari tersenyum. Si Rena pun jeles wajahnya. Seperti muka manja dilihatnya. Dan Rena lantas berkata, "Ya kalau gitu Rena kalah lagi ini." Tak bisa membujuk Ibu Guru Lastri. Padahal Rena ingin membalas budi. Tapi nggak apa kalau Ibu Lastri memilih di sini. Rena bisa mengerti. Ibu Lastri pun memeluk murid-muridnya. Si Rena, Niken dan Natalia sangat senang sekali. Kemudian pembawa acara lomba bicara. Berkata pakai pengeras suara lagi. Meminta agar Ibu Guru Sulastri untuk berdiri di panggung utama. Memberikan sambutan bagi peserta, serta menjadi panitia lomba. Si Rena, Niken dan Natalia pun mengantarnya. Mereka berjalan bersama-sama. Sedang Kenshin masih berdiri dengan Pasapari, sopir angkutan tua yang kini jadi karyawan perusahaan. Pasapari pun dipanggil pula, agar segera ke kantor, untuk mengukur baju kerjanya, serta mendapat kunci mobil barunya. Rupanya Pasapari memilih menjadi sopir perusahaan, yang mengantar jemput orang yang berjualan di kantin, serta mengantar jemput pegawai-pegawai yang kerja di sini. Pasapari pun begitu riangnya. Tak sabar ingin membuat kejutan pada orang yang di rumahnya. Kalau nanti pulang, statusnya sudah jadi pegawai perusahaan. Pasapari pun berjalan, akan menuju kantor itu. Namun sebelum itu Kenshin bilang, meminta dan meminjam sesuatu pada Pasapari. Pasapari pun sempat terkejut dibuatnya. Tapi beliau langsung memberikan, hingga kegembiraan serta keriangan nampak terpancar dari orang-orang yang ada di perusahaan ini. Angelika, Larissa, Magdalia serta Kalia, mereka para tamu undangan. Saling bicara antar satu dan lainnya. Paijo, Iwan dan Andi pun sama. Kini saling minum kopi dan bercanda. Demikian halnya Fitri yang telah melihat tempat kerjanya. Fitri pun langsung diukur bajunya, untuk dibuatkan segera. Kemudian tiba-tiba di tengah lomba, cuaca mendung pun bergelayut. Langit menjadi gelap, langsung saja turun hujan. Hujan yang datangnya tak berpamitan. Tiba-tiba mengguyur begitu derasnya. Kenshin pun sampai berteduh.
berteduh masuk di angkutan tua. Angkutan tua yang berhenti di tengah-tengah. Si Rena, Niken dan Natalia tak melihatnya, karena mereka tadi saling sibuk bicara. Begitu halnya dengan ibu guru Sulastri, Larissa dan Elisa. Demikian juga Iwan dan Ririn. Tak melihat Kenshin yang masuk mobil tua itu. Hanya Kaori yang melihatnya, Kenshin yang ada di situ. Kaori pun lalu berjalan. Dengan sedikit berlari Kaori menghampiri. Tak pakai payung Kaori pun kehujanan. Kenshin yang melihatnya pun langsung keluar dari mobil tua. Jaketnya dipayungkan ke Kaori. Dipayungkan ke mereka berdua. Sontak saja banyak mata yang melihatnya. Melihat Kenshin dan Kaori, yang berada di dekat mobil tua. Sedang dalam kehujanan, lagi berteduh di bawah jaket berdua. Kenshin kemudian bilang, "Kamu kok kesini Kaori? Ini kan hujan gak pakai payung lagi." Wajah Kenshin begitu dekat ke wajahnya Kaori. Sambil Kenshin terlihat memeluk bahunya Kaori. Waduh gak sadar apa sih mereka? Kalau di sini lagi banyak orang yang melihatnya. Terutama Kenshin yang banyak wanita. Wanita di sini yang diam-diam menyimpan rasa. Kan bisa cemburu melihatnya. Larissa, Elisa, Angelika pun memandangnya. Rena, Niken dan Natalia pun sama. Kemudian Kaori menjawabnya. Kan hujan gini aku udah biasa. Memang kenapa kamu nggak berteduh di sana? Kenshin menyahutnya. Aku mau mengambil roti Kaori. Aku kemarin memesan di restorannya Rena. Rena teman SMP-ku. Ini aku rencana mau ke sana. Dengan naik angkutan ini. Aku ingin merasakan gimana mengemudi angkutan itu. Kenshin tersenyum. Kaori menjawabnya. Kamu say sukanya mencoba-coba saja. Penasaran dengan yang dilihat. Kalau gitu aku ikut juga ya say. Naik angkutan bersama kamu. Mengambil roti ke tempatnya Mbak Rena. Kenshin tersenyum dan mengiyakan. Hingga mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam mobil tua. Kaori ada di sampingnya Kenshin. Kenshin yang mengemudi. Mereka berdua berbaju sekolah. Sekolah SMA yang berbeda namanya. Tentu saja hal itu masih menjadi pusat perhatian akan orang-orang yang melihatnya. Rupanya Kenshin tadi meminjam kunci mobilnya Pak Sapari. Hingga Pak Sapari sempat dibuat terkejut. Dan kini Kenshin dan Kaori menaiki mobil angkutan tua bersama. Berjalan keluar perusahaan. Akankah di jalan nanti mereka menemui masalah? Atau baik-baik saja? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.